Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah disampaikan oleh Pendeta Yesa Jambornias Latu Mahina. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaannya. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja. Serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari diri kita hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan kita tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mulai ibadah di minggu hari ini dengan satu pernyataan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing saat ini terbaca dari Rut pasal 1 ayat yang ke-8b yang menyatakan kepada kita semua, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang Kau tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh, menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri, sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak
uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakan belas kasih-Mu atas kami. hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 9, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi, hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari berdiri.
untuk mendengarkan perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10, yang menyatakan kepada kita semua, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan di saat ini pembacaan terambil dari Rut pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-14, di bawah sorotan tema, kasih menumbuhkan harapan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami hidup dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Tuntunan ini kami dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Urapi, kuasailah hati kami Tuhan, agar kami mampu mengerti akan kebenaran firman Tuhan, serta mau melakukannya dalam perilaku hidup kami sebagai orang benar saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya.
Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini saya bertanya, apa saja kriteria calon menantu perempuan idaman, khususnya kepada kaum ibu, yang menjadi standar penilaian cocok atau tidak cocoknya untuk menjadi suami dari anak laki-lakinya? Pasti jawaban umum yang akan diberikan, cantik itu nomor kesekian. Yang paling utama
adalah harus bisa masak, kemudian bisa mengatur keuangan keluarga, cekatan mengurus suami dan anak-anak, bukan hanya pintar dandan saja. Namun tahukah Bapak Ibu sekalian, bahwa bukan hanya calon mertua yang mendambakan menantu idaman baginya, karena ternyata menantu pun mendambakan punya mertua idaman, yakni yang mau menerimanya apa adanya, mau menyayanginya seperti anaknya sendiri. Bisa jadi tempat curhat yang baik, bukan sebaliknya, seperti mandor semua gerak-gerik menantu dipantau. Apa yang dikerjakan selalu saja diawasi, bahkan suka ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Itulah sebabnya kenyataan membuktikan bahwa tidak setiap menantu setelah pernikahan bisa mendapatkan mertua idaman, atau sebaliknya tidak setiap mertua mendapatkan menantu idaman. Itu sebabnya sering terjadi ketidakcocokan yang pada akhirnya memicu konflik antara mertua versus menantu. Dari hal-hal yang kelihatannya kecil atau sepele, misalnya masaknya keasinan, sampai hal-hal yang besar misalnya sekian tahun menikah, tetapi tidak juga memberikan cucu. Padahal mertua sudah sangat kepingin menjadi eyang atau menjadi oma dan opa. Selain itu tidak sedikit rahasia keluarga yang akhirnya bocor di luar rumah karena ibu mertua yang gemar sekali menggosipkan menantunya kepada orang lain. Dan sebaliknya tidak sedikit juga para menantu yang mengeluhkan ibu mertuanya yang terlalu banyak mengatur atau intervensi dalam kehidupan rumah tangganya. Inilah dunia menantu dan mertua yang selalu penuh dengan cerita berseri. Akan tetapi, jemaat yang diberkati Tuhan, suasana terasa begitu berbeda ketika kita membaca kisah Naomi dan Ruth dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Kita akan menemukan relasi antara mertua dan menantu yang sangat ideal atau sangat harmonis. Meskipun sebenarnya ada masalah yang bisa menjadi sumber konflik antara Naomi dan kedua menantunya. Yakni yang pertama, Naomi yang berlatar belakang Yahudi harus bisa menerima dua orang menantu yang berasal dari Moab, bangsa yang tidak mengenal Allah Israel sebagai istri dari kedua anak-anaknya. Mengambil seorang istri yang bukan Yahudi adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam kehidupan bangsa Yahudi. Seorang Yahudi wajib mengambil istri dari kaumnya, bukan dari bangsa asing. Namun di sini kita melihat Naomi menunjukkan kebijaksanaannya sebagai seorang ibu. Ia mampu berdamai dengan pilihan kedua anaknya. Kemudian hal yang kedua, Ruth dan Orpa, kedua menantunya, dalam perjalanan kehidupan pernikahan mereka ternyata gagal untuk memberi cucu kepada Naomi dan suaminya. Sampai dengan kedua anak Naomi ini meninggal. Padahal kita tahu bahwa anak sangat penting dalam keluarga Yahudi sebagai generasi penerus nama keluarga dari ayahnya. Namun Naomi tidak menjadikan itu sebagai masalah kepada para menantunya. Kita melihat bahwa Naomi justru menunjukkan kasihnya kepada Ruth dan Orpa seperti seorang ibu kandung. Sehingga dikatakan kedua menantunya ini begitu terpaut, begitu melekat kepadanya. Meskipun kita tahu bahwa kedua anak laki-laki Naomi sudah meninggal. Kasih yang terbangun dalam relasi Naomi dan kedua menantunya benar-benar menjadi berkat yang semakin mempererat relasi antara ibu dan anak-anak menantunya dalam kehidupan keluarga. Naomi mampu menjadi sosok mertua yang istimewa di hati Orpa juga Ruth, karena ia mau menerima keduanya apa adanya dengan tangan terbuka, mengasihi mereka dengan kasih yang tulus. Terbukti meskipun kedua suami mereka telah meninggal,
mereka telah tetap memilih untuk tinggal bersama-sama dengan Naomi, bukan kembali ke rumah bujangnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, hal ini tentu saja berbeda dengan kenyataan kebanyakan yang terjadi, yang kita lihat, atau mungkin juga ada yang kita alami, bahwa ada begitu banyak relasi mertua dan menantu yang memanas akibat ketidakcocokan yang pada akhirnya memicu konflik dalam keluarga. Seperti bara dalam sekam, sehingga gagal membangun relasi yang harmonis dalam keluarga. Karena kedua belah pihak tidak mampu beradaptasi satu dengan yang lain, atau tidak bisa saling menerima. Kisah ini mengajak kita untuk belajar dari kepribadian Naomi, bahwa ia bukan tipe ibu mertua yang egois atau mau menang sendiri. Saat ia kehilangan harapan untuk terus hidup di Moab setelah kehilangan suami dan kedua anaknya, ia kemudian mendengar bahwa Allah telah memulihkan tanah Yehuda. Naomi akhirnya memutuskan untuk pulang ke Yehuda. Namun di tengah perjalanan tersebut, ia ingin membebaskan Rut dan Orpa kembali kepada kaum keluarganya. Karena ia merasa tidak sanggup lagi untuk menjamin masa depan mereka. Karena ia kini seorang janda miskin yang memilih pulang kembali ke negeri asalnya. Namun perintah ini ditolak oleh Rut dan Orpa. Dikatakan bahwa mereka sangat berat hati untuk meninggalkan Naomi seorang diri di usianya yang sudah senja. Tangis keduanya adalah bukti kesedihan yang lahir dari hati yang paling dalam. Mereka menolak untuk berpisah dengan Naomi. Seandainya Naomi memperlakukan mereka dengan buruk dalam masa-masa hidup bersama, pastilah keduanya akan meninggalkan Naomi dengan senang hati. Tetapi karena Naomi memperlakukan mereka dengan penuh kasih, itu menjadi alasan utama mereka berat berpisah dengan Naomi. Namun akhirnya Naomi berhasil meyakinkan Orpa untuk kembali kepada kaum keluarganya. Tetapi tidak bagi Rut. Dikatakan Rut memandang Naomi dengan penuh kasih. Ia tidak mau berpisah dengan Naomi. Kerinduan Naomi untuk pulang menumbuhkan harapan baru baginya. Bahwa bersama dengan Naomi ibu mertuanya, mereka bisa pulang ke Yehuda, ke negeri suaminya. Dan di sana mereka bisa menikmati berkat Tuhan di tanah perjanjian sebagai umat Allah. Di sini kita lihat bahwa Rut membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia bertekad untuk tetap berada di sisi Naomi. Kasih Naomi selama mereka hidup sebagai keluarga telah membuat Rut sangat mengasihi mertuanya dengan sepenuh hati. Rut rela mengorbankan masa depannya, meninggalkan keluarganya di Moab, meninggalkan bangsanya untuk pergi ke negeri yang sama sekali tidak pernah ia kunjungi. Ia juga membuat keputusan iman yang luar biasa, bahwa ia tidak akan hanya menyertai atau menemani Naomi kemanapun ia pergi, melainkan kepercayaan Naomi, imannya Naomi, kebangsaannya Naomi. Ia rela meninggalkan semua yang ia miliki sebagai identitas di masa lalu untuk bisa menyatu dengan Naomi sebagai bagian dari bangsa Yehuda yang menyembah bangsa Israel. Ia ingin menjadi bagian dari umat dan hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Sekali lagi itu ditegaskan oleh Rut. Jemaat yang diberkati Tuhan, pernyataan Rut ini membuktikan bahwa sikap hidup Naomi telah membuatnya memenangkan Rut sebagai menantunya. Rut rela meninggalkan identitas asal juga kepercayaannya. Berganti identitas kepercayaan menjadi sama dengan mertuanya. Kesetiaan dan kasih Rut kepada Naomi, inilah yang akhirnya membawanya kepada Boas yang kemudian menjadi suaminya. Dan di kemudian hari menjadikan Rut sebagai nenek dari Raja Daud. Dan Daud inilah dari garis keturunannya, Yesus Sang Juru Selamat boleh dilahirkan. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Kehadiran Rut, perempuan Moab ini dalam sejarah perjalanan bangsa Israel seolah menapik pandangan Israel yang selama ini selalu mengklaim mereka sebagai bangsa pilihan Allah yang sangat istimewa. Mereka tidak boleh berbaur dengan bangsa kafir karena itu akan mencemari kekudusan mereka sebagai umat Allah. Namun kita lihat di sini dalam kisah ini, Allah justru memakai Rut, perempuan Moab ini, untuk masuk menjadi bagian dalam rencana besar Allah. Dan kita lihat dari Rut inilah silsilah Daud muncul sampai dengan akhirnya dalam silsilah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa cara Allah mengasihi dunia ini tidak bisa kita batasi. Kasih Allah itu bebas melampaui dinding-dinding, tembok penghalang yang ada. Kasih Allah bukan hanya milik semata-mata dari bangsa Israel, tetapi kasih Allah adalah kasih yang universal atau kasih yang mendunia sebagai milik semua orang. Terbukti Yesus hadir menawarkan keselamatan kepada segala bangsa, bukan hanya kepada kaum Yahudi saja. Kasih Allah yang sejati itulah yang akan senantiasa menuntun kita semua untuk menemukan pengharapan akan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Kasih Allah itulah yang sampai saat ini saya juga Bapak Ibu sekalian boleh rasakan. Meskipun dunia dan bangsa ini sekarang ini ada dalam pandemik virus corona. Segala sesuatu serba tidak pasti. Orang kemudian mulai mempertanyakan di mana Tuhan? Kenapa corona belum juga berakhir? Mengapa Tuhan membiarkan begitu banyak orang menderita? Iman orang percaya diperhadapkan ketika ternyata kenyataan tak seindah harapan kita semua. Setiap kita terpaksa ada dalam situasi sulit saat ini. Namun hari ini kita belajar dari keteguhan iman Naomi, bahwa dalam kepahitan sekalipun, meski ia merasa Allah seperti meninggalkannya, karena keluarganya mencari masa depan di negeri asing di luar Bethlehem, Naomi kedapatan tetap setia, meskipun ia hampir kehilangan harapannya. Pada akhirnya Allah menumbuhkan harapan itu dengan membaiknya keadaan di tanah perjanjian. Sehingga Naomi memilih pulang ke negerinya untuk menikmati berkat sebagai umat Allah yang terjamin masa depannya oleh Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari kisah hidup Naomi dan Rut ini kita belajar 3 hal penting, yakni yang pertama, iman bukan soal bagaimana kita mewariskan kepercayaan atau agama kepada generasi selanjutnya. Namun bagaimana kita menghidupkan ajaran kepercayaan itu dalam setiap perilaku hidup kita, dalam perbuatan nyata. Sehingga semua orang bisa melihat atau bisa merasakan apa yang kita lakukan. Kemudian hal yang kedua, kasih Naomi kepada para menantunya, dan keteladanan iman yang sudah ia tunjukkan membuktikan kasihnya kepada Allah sama seperti kasihnya kepada sesama. Itulah yang menjadi magnet bagi Rut untuk mendekat dan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Rut kemudian mengalami berkat Tuhan karena Naomi. Ia merasakan kasih yang dalam sehingga meskipun mereka ada dalam masa sulit, Rut percaya masa depannya bersama dengan Naomi ada di Bethlehem, di negeri asal suaminya. Apa yang dilakukan Naomi ini membuktikan bahwa bukankah jauh lebih penting bagi kita semua melakukan firman Tuhan dalam setiap tindak tanduk kita, ketimbang hanya memperkaya kecerdasan iman kita dengan berbagai teori keagamaan yang tidak pernah kita lakukan. Kemudian hal yang ketiga yang harus diingat, Rut menunjukkan bahwa iman membutuhkan keberanian untuk melepaskan kepercayaan lamanya. Dengan menyerahkan seluruh masa depannya ke dalam tangan Tuhan yang diimani oleh Naomi.
Iman Rut mengalahkan akal sehat bahwa sebenarnya di rumah orang tuanya ia akan aman ketimbang ia mengikuti Naomi. Namun tidak bagi Rut. Demikian juga bagi Naomi. Ia berusaha mencerna semua penderitaan dan kepahitan hidupnya dari kacamata iman sebagai cara Allah menarik ia kembali untuk pulang kembali ke Yehuda sebagai bagian dari umat yang dijamin masa depannya oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kisah hidup Rut dan Naomi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua saat ini. Bahwa terkadang Tuhan mengizinkan masalah penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tetap berpegang pada kebenaran dalam iman percaya, bahwa meskipun terkadang dunia ini tidak seindah apa yang kita harapkan, takkan membuat kita menyaksikan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam perjalanan hidup kita. Begitu banyak berkat yang sudah boleh kita terima dari Tuhan. Masakan hanya karena masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita menyangkali semua kebaikan yang sudah kita terima di sepanjang perjalanan hidup ini. Ibu Bapak, ingatlah bahwa iman adalah soal kita bagaimana berproses dengan Tuhan. Iman adalah soal bagaimana kita memaknai kehadiran Tuhan bukan hanya dalam keadaan baik, namun juga dalam keadaan terburuk sekalipun dalam hidup ini. Iman adalah soal kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah yang tidak kita lihat, meskipun apa yang kita harapkan terkadang ada di luar nalar kita. Iman adalah soal kita merasakan kasih Allah dalam setiap hidup ini, sehingga senantiasa menumbuhkan harapan baru setiap harinya bagi kita, meski segalanya terasa mustahil terjadi dalam hidup ini. Kita percaya Allah sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Iman kita takkan luntur hanya karena soal sepele, namun juga dalam hal-hal yang luar biasa beratnya. Naomi sudah membuktikannya. Lalu bagaimana dengan kita dalam kondisi pandemi corona saat ini? Saya percaya setiap kita sementara berproses dalam relasi dengan Tuhan saat ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang bimbang, ragu, imannya mulai goyah, hampir putus asa, hilang harapan kepada Tuhan. Namun ada juga di antara kita yang semakin dikuatkan iman percayanya, karena telah menyaksikan pertolongan Tuhan di setiap perjalanan kehidupannya. Satu hal yang pasti, ingatlah bahwa hanya orang yang mampu merasakan kasih Tuhan di sepanjang hidupnya yang takkan pernah hilang harapan untuk berharap kepada Tuhan. Karena iman bukan soal bukti Allah hadir, namun soal bagaimana kita mempercayakan seluruh hidup kita pada kuasa dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Yesus datang ke dunia.
Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di tengah situasi kondisi bangsa kami Tuhan, yang terpapar wabah virus corona ini Tuhan, kami masih bisa merasakan berkat tuntunan penyertaan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan karena di hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan berkat yang boleh kami terima sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk hari baru yang boleh Tuhan anugerahkan, kesehatan, kekuatan yang boleh kami terima. Terlebih lagi Tuhan, nafas hidup yang masih Bapa anugerahkan kepada kami. Dan di saat ini Tuhan, kami juga boleh mengucap syukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Jika ada di antara jemaat Tuhan yang boleh mendapatkan 1 tahun usia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pribadi, maupun dalam kehidupan pernikahan mereka, biarlah hidup yang boleh Tuhan anugerahkan kepada mereka bisa senantiasa digunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga boleh bersyukur Tuhan untuk setiap pertolongan penyertaan Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh menerima berbagai jalan keluar dari berbagai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk kesembuhan, keberhasilan yang boleh diraih jemaat Tuhan atas kenaikan kelas, kelulusan yang sudah boleh diterima anak-anak kami. Kami juga boleh bersyukur Tuhan karena di hari ini Tuhan boleh menyapa kami dengan berita firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tetap tabah menjalani hari-hari hidup kami dengan tetap memandang kepada Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih tanpa batas di dalam hari-hari hidup kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memaknai setiap peristiwa hidup dengan kacamata iman, bahwa bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini akan mampu kami lewati. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang boleh Tuhan beri, meskipun kami semua tidak bisa beribadah sebagaimana biasanya di gedung gereja ini, tetapi di rumah-rumah Tuhan, nama Tuhan tetap boleh dipuji dan dipermuliakan. Berkati setiap keluarga dari jemaat GPIB Bethesda ini Tuhan, di ke-14 sektor pelayanan yang ada, dalam setiap keluarga-keluarga mereka. Berkati relasi suami istri, berikan keharmonisan, saling menghargai satu dengan yang lain. Demikian juga dalam relasi dengan mertua, dengan menantu, dan dengan setiap anggota keluarga yang ada. Terlebih lagi Tuhan dalam relasi dengan sesama yang ada di sekitar kami. Kami berdoa menyerahkan berbagai pergumulan, Tuhan berkati setiap jemaat dengan usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan sampai saat ini Tuhan. Jika ada yang harus kehilangan pekerjaan,
tidak bisa berusaha karena pandemi virus corona ini Tuhan. Tuhan kami percaya akan tetap membuka jalan bagi mereka, dan berkat Tuhan itulah yang kami minta untuk tetap menyertai setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam kesulitan ekonomi. Kami percaya Tuhan juga akan menjamin masa depan mereka dengan berkat Tuhan yang senantiasa dicurahkan dalam kehidupan mereka semua. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Tuhan juga senantiasa mencurahkan berkat bagi mereka, agar mereka bertumbuh sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, di bawah tuntunan keteladanan yang baik yang boleh kami berikan sebagai orang tua. Berkati anak-anak kami di dalam studi mereka, kiranya semangat belajar itu tetap Tuhan beri, meskipun saat ini mereka tidak bisa bersekolah sebagaimana biasanya, dan hanya bisa belajar di rumah secara online, tidak mengurangi sukacita mereka untuk menuntut ilmu, untuk menjadi anak-anak yang pandai, yang kelak berguna bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan saat ini menyerahkan juga jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh karena sakit yang mereka derita, yang ada di rumah sakit atau juga di rumah-rumah. Kami percaya Engkau akan memulihkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan penghiburan kekuatan untuk tabah menjalani setiap kondisi yang ada dengan tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk anak yatim piatu, para janda, para duda, juga orang tua yang sudah lanjut usia. Kiranya sukacita tetap Bapa tambahkan dalam hari-hari hidup mereka, karena Engkaulah Allah yang setia, sobat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Bethesda, dalam tugas pelayanan yang ada. Tuhan memberkati ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, PHMJ, para presbiter, dan semua orang yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan yang ada. Tuhan kiranya memakai mereka semua sebagai alat di tangan Tuhan untuk boleh menyatakan berkat bagi dunia ini. Berkati setiap program pelayanan yang sementara dilakukan atau dalam proses untuk boleh diwujudkan, terkhusus saat ini Tuhan di bulan Pelkes dalam aksi peduli kasih. Kiranya jemaat Tuhan boleh tergerak untuk boleh saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain dalam kelebihan yang ada, dalam berkat yang boleh Tuhan berikan ke dalam setiap jemaat Tuhan, yang boleh Tuhan gerakan untuk berbagi berkat bagi jemaat yang lain, agar lewat kehidupan berjemaat ini Tuhan, kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Kami juga berdoa untuk sidang majelis jemaat yang akan dilangsungkan. Tuhan memberkati seluruh persiapan yang ada. Kami juga berdoa untuk agenda pemilihan PHMJ yang sudah direncanakan. Biarlah Tuhan campur tangan dalam persiapan dan prosesnya nanti, agar semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam situasi kondisi yang ada, kami percaya Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menyertai. Nyatakan pertolongan Tuhan kepada para pemimpin kami, presiden kami, semua orang yang membantunya, juga Satgas dari COVID-19 ini, para relawan, tim medis, para ahli, para peneliti, semua orang yang boleh meluangkan waktu untuk boleh memberantas atau memutus mata rantai virus corona ini. Kiranya Tuhan campur tangan, berikan keselamatan hikmat kepada mereka Tuhan, agar lewat mereka kami boleh menyaksikan kemuliaan dinyatakan dalam seluruh kehidupan bangsa dan negara kami. Tak lupa kami berdoa untuk TNI Polri dalam tugas mengamankan bangsa dan negara kami. Tuhan juga menyertai mereka dalam tugas tanggung jawab yang boleh dilakukan.
Saat ini juga kami bersyukur Tuhan karena ibadah ini boleh berlangsung dengan segala baik. Tuhan kiranya memberkati setiap majelis yang boleh mendukung jalannya ibadah di saat ini. Demikian juga pemain musik, kantoria, petugas LCD, tim multimedia, pegawai kantor, sampai dengan security. Biarlah seluruh pelayanan mereka yang boleh mereka berikan untuk Tuhan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah berkat Tuhan tetap terpancar dalam kehidupan pribadi maupun keluarga mereka. Karena kami percaya jerih lelah setiap orang yang melayani di ladang Tuhan, pasti Tuhan perhitungkan. Ya Bapa, kami akan memasuki minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi kami percaya janji penyertaan Tuhan itu akan senantiasa melingkupi kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Seluruh jiwa
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu, juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Pelaksanaan ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pemberitahuan lebih lanjut. Ibadah keluarga mematuhi kebijakan pemerintah terkait social distancing dan physical distancing. Ibadah keluarga diatur sebagai berikut. 1. Dilaksanakan di rumah masing-masing setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Yang kedua, liturgi akan disampaikan melalui majelis jemaat. Ketiga, sesi khotbah dilayani melalui rekaman video. Yang keempat, majelis jemaat di subsektor sangat berperan atas terlaksananya kegiatan ini agar setiap keluarga dapat ambil bagian sebagaimana mestinya. Yang kelima, dihimbau agar kegiatan ini tetap mengacu pada protokol kesehatan. Doa bersama di masa pandemi COVID-19. Dalam permohonan dan ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, Majelis Jemaat mengajak keluarga melaksanakan doa penyerahan dan syukur. Bertempat di rumah masing-masing setiap hari pada pukul 12 siang dan pukul 21.00 WIB. Liturgi akan disampaikan melalui majelis jemaat setempat menjelang jam ibadah. Mengikuti protokol kesehatan, doa bersama ini juga dilaksanakan seluruh jemaat GPIB di seluruh Indonesia. Permohonan bantuan Satgas COVID-19 Mupel Jatim. Untuk meringankan beban warga jemaat GPIB di wilayah Mupel Jawa Timur dan warga sekitar yang terdampak pandemi COVID-19 yang belum mendapat bantuan dari pemerintah kota maupun kabupaten, maka memohon kesediaan majelis jemaat serta warga jemaat GPIB di Jawa Timur untuk dapat memberikan sumbangan dana dan sembako ke Satgas COVID-19 tingkat Mupel Jawa Timur. Yang pertama, sumbangan dana melalui rekening Krisis Center Mupel Jawa Timur ke BNI dengan nomor 0754550401 atas nama Eva Elena Kimbal Dwi Sulisyaning Tias. Yang kedua, bantuan sembako dapat diserahkan ke Posko Satgas COVID-19 Sinodal GPIB tingkat Mupel Jawa Timur dengan alamat Jalan Yosudarso nomor 2 sampai dengan 4 Surabaya. Aksi peduli kasih sesuai surat dari Sinode GPIB nomor 95/5/20/MS 20 tentang juklak dan ibadah bulan Pelkes, maka GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo akan mengadakan yang pertama, aksi meja putih. Waktu mulai Senin tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan Selasa 30 Juni 2020. Teknis pelaksanaan A.
Demi tertib administrasi, mohon kesediaan anggota jemaat untuk dapat menyerahkan langsung di gereja pada hari dan jam kerja. B. Memohon kesediaan koordinator sektor mengusulkan nama keluarga anggota GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo yang membutuhkan bantuan karena PHK atau kesulitan ekonomi akibat terdampak COVID-19. Yang kedua, ibadah bulan Pelkes GPIB diselenggarakan pada ibadah hari Minggu tanggal 7, 14, 21, dan 28 Juni 2020. Ibadah keluarga setiap hari Rabu tanggal 3, 17, dan 24 Juni 2020 pukul 19.00 WIB. Ibadah liturgi ibadah Minggu bulan Pelkes dan ibadah keluarga bulan Pelkes disampaikan melalui majelis jemaat. Pembukaan kelas katekisasi tahun ajaran 2020-2021. Telah dibuka kelas katekisasi tahun ajaran 2020-2021. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Juli 2020. Formulir pendaftaran dalam bentuk file soft copy dapat didownload secara online dengan mengakses link formulir pendaftaran yang tertera di Warta Jemaat Elektronik minggu ini. A. Katekisasi SMA, kuliah, dan bekerja. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu. Waktu akan diinfokan menyusul. B. Katekisasi khusus akan menikah dan TNI dan Polri. Waktu akan menyesuaikan jadwal pendeta. Persyaratan lampiran formulir pendaftaran. Yang pertama, file formulir yang sudah diisi dan diketik oleh calon katekisan. Kedua, scan surat baptis asli calon katekisan bagi yang sudah baptis. Ketiga, scan kartu keluarga asli. Keempat, fotokopi KTP kedua orang tua. Kelima, file pas foto calon katekisan diwajibkan memakai kemeja atau hem, tidak boleh memakai seragam sekolah atau alma mater atau seragam kantor. Yang keenam, scan surat keterangan dari jemaat asal calon katekisan bagi yang bukan dari GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Formulir dan kelengkapan persyaratan dapat dikirim dalam satu berkas ke email Komisi Katekisan. Apabila Bapak atau Ibu terkendala dalam mengakses atau mendownload formulir secara online, dapat menghubungi Komisi Katekisasi untuk mendapatkan formulir dalam bentuk hard copy. Kontak person Komisi Katekisasi, yang pertama Penatua Bonar L. Kaismetan dengan nomor 08121 7204862. Yang kedua, Saudara Yeskiel Karangan dengan nomor HP 0838 5647 1448. Sidang Majelis Jemaat SMJ khusus sesuai surat Majelis Sinode GPIB nomor 9489/20/MS-20 tentang proses pemilihan PHMJ masa bakti 2020-2022 dan berakhirnya masa bakti PHMJ 2017 sampai dengan 2020 pada tanggal 30 Juni 2020, maka akan dilaksanakan MJ khusus pemilihan PHMJ GPIB Jemaat Bethesda masa bakti 2020 sampai dengan 2022 pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 waktu pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai. Metode
kombinasi daring online dan langsung online. Mekanisme pemilihan 2 putaran, mohon perhatian dan keterlibatan seluruh presbiter. Berita kelahiran, telah lahir Anora Leticia Walton, anak ketiga dari Bapak Henry Walton dan Ibu Rina Maria Opier dari sektor Haleluya pada tanggal 11 Juni 2020. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Berita duka, telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Kasyadi Wijaya, sektor Yerusalem, dalam usia 57 tahun pada hari Minggu 14 Juni 2020 dan dimakamkan hari Minggu 14 Juni 2020 di TMU Delta Praloyo. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Ulang tahun presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun, baik kelahiran dan perkawinan bagi jemaat yang berulang tahun tanggal 21 Juni sampai dengan 27 Juni 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan dapat dibaca dalam Warta Jemaat Elektronik. Jika ada koreksi agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan persembahan yang diberikan. Amin. Ucapan terima kasih. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Pendeta Yesa J. Latumahina dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus, Sang Pemilik Persekutuan, memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukan firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapan. Juga di setiap waktu dan tempat.
Jemaat arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.